Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak semua yang Bapak banggakan dari SMPN 74 Jakarta Timur ya. Sebelumnya Bapak sudah perkenalan ya, nama Bapak Muhammad Sa'dan. Insya Allah akan membantu Ibu Irah untuk 4 kelas PPKN kelas 8A sampai H ya, 8E sampai H ya, 8E F G H. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar ya. Meskipun dari rumah, belajar dari rumah harus tetap semangat dan ceria ya. Kita sebelumnya mari kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa kita sama-sama bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya pastikan anak-anak semua sudah absen ya melalui Google Classroom yang sudah Bapak tadi sampaikan di Google Classroom. Dan untuk belajar tidak boleh tiduran ya, untuk menonton video harus duduk, posisi duduk untuk menjaga kesehatan mata kita. Nah, lanjut saja, kita akan tadi kita sudah bernyanyi ya, 17 Agustus 1945. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih Pak? Nah, Insya Allah video ini akan 10 menit ke depan lah. Kita akan belajar ini tujuan belajar kita ya, kompetensi dasar kita. Setelah belajar ini diharapkan nanti siswa-siswi semua kita sama-sama dapat menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kita bisa lihat di situ. Kita nanti bisa diharapkan berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Dan juga kita nanti diharapkan dapat berpikir positif memaknai fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berperilaku jujur di masyarakat, serta menghargai martabat sesama manusia di masyarakat dengan cara melaksanakan konstitusi negara yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini materi kita ada 4 subbab yang bakal kita pelajari mengenai kedudukan, mengenai pokok-pokok kaidah negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, dan juga hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, serta kita akan memaknai alinea per alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak mungkin ada yang sudah tahu kedudukannya sebagai apa sih Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kita akan cari tahu bersama ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai sumber hukumnya bangsa Indonesia, sumber hukum utamanya bangsa Indonesia. Jadi kalau presiden, gubernur mau menerbitkan peraturan atau perundang-undangan DPR harus berpedoman berdasarkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini yang sudah ditetapkan sejak 18 Agustus 1945. Selain sebagai sumber hukum, juga sebagai sumber hukum tertinggi ya. Jadi sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, UUD 1945 itu termasuk jenis hukum yang tertulis ya anak-anak ya. Karena ada juga sumber hukum yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis nanti kita akan pelajari lagi. Nah, karena sebagai dasar hukum dan juga hukum tertinggi, jadi Undang-Undang Dasar 1945 akan membawahi undang-undang yang lainnya. Nah, kayak jadi bentuknya segitiga gitu. Nah, yang tadi Bapak bilang peraturan gubernur, presiden itu harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, selanjutnya ini ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang sebelum perubahan ya anak-anak. Sebelum amandemen itu ada tiga sistematika. Ada pembukaannya dulu, kemudian batang tubuh itu isinya, pasal-pasalnya apa aja, kemudian 3 ada penjelasannya. Nah, tapi setelah amandemen itu hanya menjadi 2 sistematika ya, ada pembukaannya, ada pasal-pasalnya, ya penjelasannya sudah termasuk di pasal-pasal itu nantinya. Nah, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan seperti apa sih Pak? Nah, kita tahu sama-sama 17 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta serta pemuda-pemudi bangsa seluruh Indonesia pada saat itu menyatakan proklamasi. Nah,
setelah proklamasi besoknya 18 Agustus baru BPUPKI, PPKI itu menetapkan Undang-Undang Dasar kita sebagai dasar negara. Nah, isinya apa aja sih Pak? Ada 2 hal pokok yang terisi dalam Undang-Undang Dasar itu. Yang pertama, sebuah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sudah tahu kan isi Undang-Undang Dasar? Yang pertama diawali bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat dan seterusnya. Nah, jadi berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Itu penting, sebelum berdiri sebuah negara harus ada pernyataan kemerdekaan dulu. Nanti kita belajar ada de facto, ada de jure, nanti kita belajar. Nah, yang kedua juga berisi tindakan-tindakan apa saja yang kita sebagai pendiri bangsa harus segera dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Nah, seperti misalnya menyusun undang-undang dasar itu, menyusun tata pemerintahan yang harus disusun, siapa orang-orangnya, siapa lembaganya, itu harus segera dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan itu, segera ditetapkan gitu. Ibu kotanya ada di mana, kantornya di mana, itu segera ditetapkan. Nah, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental ya. Nah, karena fundamental atau mendasar, jadi berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Yang tadi Bapak bilang PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, ya mana isinya tadi sudah menyangkut tata cara awal pembukaan Undang-Undang Dasar dan berdirinya negara. Nah, kemudian berdasarkan isinya, pembukaan harus memuat asas-asas falsafah negara. Seperti asas politik negara, kedaulatan rakyatnya seperti apa. Indonesia kan kedaulatan rakyatnya itu bebas dan profesional ya. Maksudnya bisa keluar masuk. Nanti kita belajar. Nah, serta harus berisi juga tujuan-tujuan negara. Nah, di pembukaan sendiri sudah ada isinya tentang tujuan-tujuan negara itu. Jadi kalau nanti anak-anak bisa baca ada tujuannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah Indonesia, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Nah, itu di alinea keempat sudah berisikan tujuan negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada pokok-pokok yakni pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, pernyataan kemerdekaan tadi, ada tujuan nasional yang di alinea keempat tadi, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Indonesia kita yakni Pancasila. Pancasila itu sudah termasuk loh di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pri kemanusiaan, pri keadilan. Nah, itu Pancasila masuk di pembukaan. Hans Kelsen pernah mengatakan bahwa sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi dan apa yang dihasilkan setidaknya. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka undang-undang dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Nah, jadi sudah sah nih Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita. Nah, lanjut kita ke makna-makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Makna yang pertama yakni di alinea pertama itu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, anak-anak semua sambil Bapak jelaskan di sini sambil membuka ya teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat nih, ini ada pembukaan teksnya ya. Nah, ada 4 alinea, sambil dilihat sambil dibaca. Bahwa di alinea pertama itu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan gitu. Nah, di alinea kedua
Itu maknanya apa sih Pak? Yakni bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan awal dari kemerdekaan. Nah, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan itu. Makanya diadakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus itu. Nah, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, tujuannya harus diisi yang di alinea keempat, tujuan negara itu. Oh maaf, tadi Bapak setelnya di laptop. Kita lanjut ya, tadi alinea kedua. Sekarang alinea ketiga ya. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual, motivasi keagamaan, di mana pada saat itu Indonesia terdiri dari berbagai agama ya, terdiri dari berbagai suku, tapi sama-sama bersatu dan terdorong secara spiritual untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini berarti merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang bertuhan, bukan yang negara yang tidak bertuhan atau ateis, bukan. Ini memuat bahwa motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas dan beraturan ya. Lalu terakhir ada makna alinea yang keempat, yakni tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Itu ada isinya di situ. Dan juga ada ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Dan yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi kita ini berbentuk republik ya. Republik dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa menjadi satu, jadi Republik Indonesia ya. Dan menyatakan, memaknai juga sebuah dasar negara di alinea keempat ini. Oh maaf, belum kepencet tadi anak-anak. Nah, sampai di alinea keempat ini berarti kita sudah belajar ya makna-makna, kedudukan, dan hubungan proklamasi dengan UUD 1945. Nah, kalau begitu nanti silahkan diskusi dan tanya jawab boleh ya di Google Classroom maupun di WhatsApp ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin kasih penugasan sederhana untuk memupuk rasa nasionalisme kita kembali dan sambil mengingat perjuangan bangsa Indonesia kita. Nah, video penugasannya mudah. Anak-anak sekalian silahkan buat video anak-anak membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Satu, syaratnya dengan semangat, dengan suara yang lantang, dan divideokan ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu dari awal pembukaan sampai alinea keempat harus dibacakan secara jelas dan tegas ya. Itu diupload bebas ke salah satu media sosial anak-anak ya. Boleh di WhatsApp, boleh di Instagram ataupun Facebook. Itu diupload. Tujuannya seperti apa? Untuk sama-sama berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kita sama-sama merenungi ya pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebagai awal mula berdirinya bangsa Indonesia. Nah, itu nanti videonya dikirim ya di Google Classroom. Nanti Bapak sediakan linknya, screenshotannya juga dikirim sebagai penilaian tugas portofolio anak-anak semua. Terima kasih. Sampai di sini Bapak akhiri. Terima kasih sudah kesediaannya dalam belajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.